Maka perbankan Islam akan punya solusi untuk membantu mereka yang membutuhkan kebutuhan baik untuk usaha maupun untuk kebutuhan yang mereka butuhkan dalam mendidik anak mereka. Tapi sayang, sungguh sayang, umat Islam hanya membatasi zakat mereka 2,5%. Kira-kira mungkin nggak kalau pada zaman Rasul dengan 2,5% bisa membebaskan orang yang berhutang, menutupi kebutuhan orang yang fakir, yang miskin, untuk perjuangan di jalan Allah, untuk membantu para mu'alaf, mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau dengan 2,5%. Di zaman Rasul itu bukan hanya 2,5%, itu adalah untuk harta yang disimpan, yang ditimbun. Ya, setelah berlalu waktu 1 tahun, ya, maka itu yang harus dikeluarkan 2,5% itu. Apakah itu uang, apakah itu emas, apakah itu tanah, apakah itu bangunan, ya. Kalau tidak dimanfaatkan, dia menjadi suatu timbunan saja, harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Ustaz Isa Al-Kaf. Di sini juga ada Atep Setiabudi dan Anis Mualim. Pagi ini kita akan membahas zakat sebagai solusi memerangi kemiskinan. Zakat sebagai solusi memerangi kemiskinan. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah Alatas. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Kepada Ustaz Isa, silakan memberikan pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Krisna, Mas Atep, dan Mas Anis Mualim di meja operator. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan serial daripada rukun Islam. Kita sudah membahas sholat, puasa, kita sudah membahas syahadat, sholat, puasa, dan hari ini kita membahas zakat. Ikhwan akhwat, sudah beberapa pertemuan kita membahas zakat, dan hari ini kita akan lebih dalam membahas tentang zakat secara umum sebagai solusi pengentasan kemiskinan yang bisa kita ikhtiarkan sebagai umat muslim. Ikhwan akhwat, Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat Bukhari, bahwa jika kita membantu orang lain, jika kita membantu seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Pertolongan kita dengan mengeluarkan kewajiban kita, ikhwan akhwat, akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Maka dari itu kami mengimbau dan memotivasi ikhwan akhwat sekalian sebagai umat muslim agar kita tidak kurang-kurang untuk mengeluarkan zakat kita. Bahkan ini adalah hal yang harus sekali kita perhatikan secara mendetil. Kita hitung betul-betul uang kita.
Jangan sampai ada hak orang lain yang belum kita keluarkan daripada harta kita, karena na'udzubillah min dzalik, jangan sampai hal tersebut menjadi penghalang rezeki kita berikutnya. Buang apa yang menjadi hak orang lain pada harta kita. Dan itu yang akan insya Allah kita bahas daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran oleh Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Mari ikhwan akhwat sama-sama kita dengarkan penjabaran lebih dulu daripada Ustaz Hussein bin Hamid Alatas mengenai zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, segenap kaum muslimin dan muslimat, begitu pula seluruh anak bangsa. Pagi hari ini kita ditemani Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, begitu pula saudara kita Mas Krisna bin Muhammad Ishaq Ateb dan seluruh kerabat kerja di studio. Kita akan melanjutkan kembali pembicaraan kita di seputar zakat. Siapa saja yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dengan sendiri dia terikat dengan rukun-rukun Islam berikutnya. Berbeda seorang yang berzakat, yang terikat hatinya dengan dua kalimat syahadat tadi, dengan seorang yang berzakat atau berinfak tanpa terikat dengan keduanya. Ia mengucapkan dua kalimat syahadat, yang bersaksi tiada Tuhan selain dari Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikeluarkan dari zakat merupakan bukti akan kesaksiannya, bukti akan keimanannya kepada Tuhan yang Maha Esa, juga keimanannya kepada Nabi yang datang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih mulia. Dan zakat merupakan salah satu wasilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan demi kesejahteraan, keharmonian di antara manusia, baik di antara yang kaya dengan yang miskin, atau di antara sesama orang-orang yang kaya berlebihan, di antara sesama orang-orang miskin, pandangan si miskin terhadap si kaya terhadap si miskin, mereka merasa bahwa hidup ini merupakan amanat. Juga apa yang ada pada mereka merupakan amanat yang mereka akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Salat dan zakat selalu disebutkan berdampingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang menghubungkan hati kita senantiasa dengan Allah, yang membuat hati kita diterangi oleh cahaya Allah dan juga merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pada salat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan akan kesaksian kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dari mulai adzan yang dikumandangkan kembali mengingatkan kita. Begitu pula pada saat kita berdiri membaca ayat-ayat Allah, pada saat kita bertasyahud, pada saat kita ruku dan sujud, jiwa kita, demikian pula jasmani kita, fikiran kita dihubungkan dengan Allah. Jadi bukan hanya tubuh saja yang berdiri, ruku dan sujud, tapi jiwa mengiringinya, begitu pula akal kita yang mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan, membuat hati yang tadinya gelap diterangi,
membuat akal yang tadinya dalam kebingungan mendapatkan pencerahan melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan jiwa yang tadinya gundah gulana merasakan ketentraman, kenyamanan dan kelapangan. Begitu pula ibadah siam juga untuk memperkokoh, memperteguh jiwa manusia agar mempunyai kendali diri, agar tidak hanyut larut bersama hawa nafsunya, hingga perhatiannya tertuju kepada tujuan hidup yang lebih indah dan lebih mulia. Sedangkan berhaji ke tanah suci mengajak kita bersama-sama menghadiri undangan Allah, dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang berbeda suku, bangsa, bahasa, warna kulit, mengingatkan kita semua bahwa kita merupakan keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan perbedaan ini bukan mendorong sebahagian untuk bersikap angkuh kepada sebahagian yang lain atau yang lemah merasa minder tertekan di hadapan yang lain, tapi bertujuan untuk membangun ta'aruf, membuat mereka saling berkenalan, bekerja sama dalam kebajikan dan kemuliaan sebagaimana yang diperintahkan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini merupakan bimbingan praktis dari Allah yang langsung ditetapkan oleh Allah untuk membangun jiwa kita agar memiliki kesadaran yang penuh, bekerja, beramal, ya, sesuai dengan tujuan hidup mereka yang akan mengantarkan mereka menuju kemuliaan di dunia, kemuliaan di hari akhir nanti, dan terjaga, terpelihara dari godaan dan tipu daya syaitan. Nah, kalau kita perhatikan zakat, ya, zakat yang merupakan kalimat yang amat betul-betul menjanjikan bagi kita. Zakat, ya, yang berarti infak, itu merupakan satu kalimat yang digunakan untuk memberikan harapan dan dorongan bagi manusia. Bila kamu lakukan hal ini, jiwamu akan disucikan oleh Allah. Kamu akan dibersihkan dari dosamu. Dan Allah akan menumbuhkan nilai-nilai mulia yang akan tumbuh dalam jiwamu. Ini merupakan kabar gembira dari Allah. Oleh karena itu dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Wa ma ataitum mil riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah." Apa yang kalian berikan dengan mengharapkan riba yang tumbuh pada harta orang lain tidak akan tumbuh di sisi Allah. Kalau tidak akan tumbuh berarti apa? Akan hancur dan runtuh, walaupun pertama membumbung tinggi, angkanya juga membumbung, tapi pada akhirnya akan jatuh ke tempat yang lebih dalam lagi, terlilit hutang, juga menimbulkan kerusakan di sekitar kita. Karena apa? Karena riba merupakan transaksi yang amat dibenci oleh Allah. Tapi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Apa yang kalian keluarkan dengan niat zakat? Jadi apa yang kalian keluarkan dalam infak dengan niat zakat mensucikan diri kalian, juga menumbuhkan nilai-nilai mulia dalam jiwa kalian, faulaika humul mud'ifun, mereka lah orang yang akan melipat gandakan harta mereka. Bukan hanya harta yang lahir. Harta yang lahir katakan pertumbuhan uang kita, harta kita, tapi ada pertumbuhan yang lebih indah lagi, yang akan membuat jiwa kita kaya raya, penuh dengan keimanan, keyakinan. Karena kekayaan kita bukan lagi dihitung. Dengan apa? Dengan angka kekayaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Oleh karena itu Imam Ja'far ditanya, berapa kira-kira luasnya, besarnya kekayaan Allah? Dijawab, innama khazainuhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau bank ada waktu buka, waktu tutup, belum lagi prosesnya berbelit-belit. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berhubungan dengan Allah, memohon padanya siang, malam, bahkan di tengah-tengah malam di saat orang dalam keadaan tidur. Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Maka yang berhubungan dengan Allah yang Maha Kaya tidak akan pernah miskin sama sekali. Walaupun di kantongnya tidak ada uang, di rekeningnya tidak terdapat katakan saldo, tapi saldonya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan zakat yang dikeluarkan, dengan syarat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat ini sebetulnya membawa kebaikan, keberkahan bagi kita semua.
Tapi sayang banyak orang yang kikir untuk dirinya sendiri, enggan untuk berbagi bersama saudaranya, dan tidak merasakan rasa persaudaraan di antara mereka. Nah, seperti tadi yang disebutkan oleh Akh Isa, bahwa zakat ini sebetulnya merupakan solusi yang paling efektif untuk memberantas kemiskinan. Jadi apa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman dengan tujuan zakat, ini merupakan solusi yang paling efektif dalam memerangi kemiskinan. Kenapa? Karena kita tahu bahwasannya orang yang beriman tanpa melihat latar belakang suku, bangsa, ataupun warna kulit mereka, maupun status mereka, Allah sudah tetapkan kalau mereka beriman, atau masyarakat yang beriman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman, pria maupun wanita, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain. Kira-kira mungkin nggak seorang ayah sebagai wali atau saudara sebagai wali akan membiarkan anaknya atau saudaranya hidup dalam kemiskinan, kelaparan, sedangkan dia kaya raya penuh dengan kelebihan? Mustahil kan? Jadi kalau konsep wilayah, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Kalau konsep ini kita amalkan, kita terapkan, mungkin nggak ada orang miskin di tengah-tengah kita? Ada orang susah, ada orang sakit membutuhkan pengobatan, tidak mampu berobat. Ada orang membutuhkan biaya sekolah, tidak mampu untuk membayar. Kenapa? Karena di tengah-tengah masyarakat Islam ada orang-orang yang beriman, yang memang merasa bahwa dia dengan kekayaannya menjadi wali mereka yang membutuhkan. Yang berilmu menjadi wali orang-orang yang membutuhkan pendidikan. Yang kuat menjadi wali yang lemah. Di saat konsep ini dijalankan, niscaya problema kemiskinan dengan mudah kita singkirkan, berganti dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan akan kembali seperti yang Allah janjikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tapi pada saat ini konsep zakat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Padahal ketika sahabat-sahabat Nabi bertanya, orang yang mengaku sebagai pengikut salaf ya, atau pengikut sunnah Rasul, kita dengarkan bagaimana pertanyaan salaf dari sahabat Nabi kepada Allah. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu apa yang mereka mesti infakkan. Ini pertanyaan dari sahabat, dari orang-orang yang dianggap sebagai salaf kepada Allah. Melalui Rasulullah kan? Qulil afwa. Katakan, cukupkan dulu diri kamu, kebutuhan keluargamu, ada kelebihan, kamu berkewajiban untuk berkontribusi untuk melindungi, menaungi mereka-mereka yang lemah, yang berada dalam lingkungan kamu. Qulil afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya bagi kalian agar kalian merenung dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dihubungkan antara dunia kita sama akhirat. Tapi kalau hanya sebatas kehidupan dunia, berat nggak orang ngeluarin duitnya? Masa anak aja? Anak kan ngumpulin duit kan buat masa depan. Berapa lama? 30 tahun, 50 tahun, duit kamu ini bisa hidup ribuan tahun. Kamu simpan, begitu kamu mati, kamu tidak akan bawa harta kamu. Jadi Allah bukan mengatakan 2,5%, 5%, 10%, tapi qulil afwa. Artinya ma fadhala wa zada an hajatikum, yang melebihi kebutuhan kalian. Dengan sendirinya kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Yang pendapatannya besar, kebutuhannya sedikit, maka kewajibannya lebih besar. Tapi kalau pendapatannya besar, kebutuhannya pas-pasan karena anaknya banyak, yang ditanggung banyak, dia tidak punya kewajiban berinfak karena dia berinfak kepada apa? Yang di bawahnya dulu. Kemudian ada orang yang gajinya tidak terlalu besar. Gaji cuma 5 juta rupiah. Kebutuhan cuma 2 juta. Dia wajib berinfak. Ada yang punya 25 juta, kebutuhannya bahkan lebih dari itu. Belum wajib untuk berinfak. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sebetulnya persoalan umat, baik berhadapan dengan problema kemiskinan,
juga berbagai macam tantangan dan kebutuhan yang dihadapi umat di tengah-tengah arena kehidupan ini, kalau orang yang beriman, pria, wanita, siap untuk menjadi wali saudara mereka yang beriman, maka semua problema yang dihadapi umat akan terselesaikan. Oleh karena itu kita lihat pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dari masyarakat yang betul-betul minus, miskin, dan susah bisa menjadi masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera. Dan bagaimana orang-orang yang diberikan kelebihan tidak sayang-sayang mengeluarkan hartanya untuk membebaskan saudara mereka yang muslim yang berstatus budak. Abu Bakar membebaskan Bilal. Dan ini bukan hanya Abu Bakar, sekian banyak sahabat di saat mereka memiliki apa? Harta. Mereka bebaskan orang-orang yang tertawan sebagai seorang budak. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah? Fakku raqabah. Allah terangkan bahwasannya ada rintangan yang menjadi rintangan yang menghalangi kita untuk menuju Allah, menuju keridhaan. Di antara rintangan tersebut apa? Yang kita mesti lintasi, kita ingin melintasinya berbagi dengan melepaskan orang yang berstatus budak atau membantu orang-orang yang membutuhkan kebutuhan pangan. Kalau kita di Indonesia, alhamdulillah tanah kita subur, ladang usaha begitu luas. Sedangkan pada masa Nabi, ladang yang bisa ditanami hanya sedikit. Mereka bergantung pada perdagangan, itu pun dilakukan selama 6 bulan sekali. Ke Habasyah, 6 bulan juga menuju Syam. Arti kondisi yang amat memprihatinkan, tapi mereka tidak sayang-sayang untuk menginfakkan harta mereka. Oleh karena itu kita lihat, orang-orang yang berhutang, terbebas dari hutang mereka. Orang-orang yang tidak memiliki rumah, pertama mereka naungi di rumah mereka. Seperti kaum muhajir yang bernaung di rumah kaum ansor. Begitu ada harta, kaum ansor berlapang dada, siap untuk memberikan harta rampasan bagi kaum muhajirin, agar mereka bisa memiliki rumah-rumah mereka. Bahkan sampai sebagian dari mereka mengatakan, saya akan ceraikan sebagian istri saya, biar menikah dengan kamu. Tapi kaum muhajir mengatakan tidak, harta-harta kamu, istri-istri kamu. Kalau kamu ingin membantu saya, berikan saya pinjaman untuk berdagang. Begitu saya mendapatkan keuntungan, saya akan kembalikan kepada kamu. Dan Quran mengajarkan kepada orang yang beriman, kalau ada hamba-hamba sahaya kalian yang mau berusaha dan menebus dirinya dengan jalan usaha, ya, Allah perintahkan apa? Untuk membantu mereka. Mengadakan perjanjian pembebasan dia melalui cicilan yang dibayar. Kemudian kalau kita punya harta dan zakat, zakatnya kita berikan untuk mereka. Walladzina yabtaghuna al-kitab mimma malakat aymanuhum fakatibuhum in alimtum fihim khair wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Kalau ada hamba-hamba sahaya kalian yang mau mengadakan mukatabah, kesepakatan pembebasan dengan bayaran yang diberikan dari hasil kerjanya, bikin kesepakatan bersama mereka. Kemudian berikan mereka dari harta Allah yang Allah titipkan pada kalian. Itu zakat. Zakat ini harta Allah, bukan harta si orang kaya, tapi harta Allah yang mesti dikeluarkan. Nah, berapa yang mesti dikeluarkan? Yang melebihi kebutuhan kita, kita keluarkan sebahagiannya. Kalau ada beberapa orang yang butuh, ada orang yang butuh, katakan kita keluarkan 10% nggak cukup untuk kebutuhan mereka. Tidak ada orang yang bisa membantu, kecuali hanya kamu. Maka yang kita berikan buat mereka yang mencukupi kebutuhan mereka walaupun sampai 30-40%. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ali. Inna allaha farada fi amwalil aghniya ma yasuddu hajata fuqaraihim. Allah wajibkan pada harta si kaya, kadar yang Allah wajibkan itu yang menutupi kebutuhan orang-orang fakir mereka. Walan yaju'a faqirun walan ya'ra illa bima fa'ala aghniyahum, dan tidak akan fakir hingga orang mengalami kelaparan atau tidak berpakaian kecuali disebabkan perbuatan orang-orang kaya mereka. Jadi Allah jadikan wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin. Ini masuk dari ucapan Rasul ya, yang dipetik dari ayat tadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Masa dia kenyang, dia tidur,
bersenang-senang, anak-anaknya juga berpakaian baik, berpendidikan baik, sedangkan saudara mereka makan sulit, berpakaian juga dalam keadaan kondisi yang mengenaskan, tidak mampu biaya sekolah. Di mana iman kamu? Betul tidak? Jadi yang perlu disadarkan, dibangkitkan, kesadaran di hati kita orang yang beriman, bahwa yang diberikan kekayaan menjadi wali yang miskin, yang kuat menjadi wali yang lemah, yang berilmu menjadi wali orang-orang yang bodoh. Itu keharusan yang kita lakukan. Oleh karena itu kita lihat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan riba, menghalalkan jual beli, lalu orang bertanya bagaimana mereka-mereka yang tidak mampu berdagang berjual beli. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba. Ayat berapa ini? Ayat 275. Ayat 275 Al-Baqarah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amluhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Lalu bagaimana solusi ya Rabb bagi mereka-mereka yang tidak mampu berniaga, yang tidak memiliki modal? Innalladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus shalah wa atauz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi Allah terangkan pada ayat 275 dan seterusnya, orang-orang yang usahanya melakukan usaha ribawi, meminjamkan dengan mengharapkan keuntungan, bertambah waktu, bunganya pun berlipat, yang dikenal dengan riba nasiah. Ini riba yang diperangi oleh Al-Quran. Orang-orang yang hidupnya dari usaha semacam ini, mereka di saat mereka bangun mirip dengan orang yang kesurupan setan. Artinya apa? Mereka bukan orang-orang yang sadar, ya, yang arif, yang tahu tujuan mereka, yang bisa menikmati arti kehidupan dalam arti yang sebenarnya. Tapi hidupnya bagaikan ikan yang mabuk, bagaikan orang yang kesurupan setan. Saksikan, yang terfikir dalam benak mereka hanya harta. Mereka menghitung jumlah harta mereka yang tumbuh di saat mengalami apa? Kemerosotan. Mereka bisa mengalami pukulan hingga membuat terkadang jantung mereka mengalami kerusakan. Karena mereka bermain dalam apa? Dalam kehidupan dunia yang hanya sekedar mengharapkan mendapatkan kepingan-kepingan dunia yang tidak berarti, jiwanya tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Alasan mereka mengatakan bahwasanya apa? Jual beli juga sama dengan riba. Kalau uang saya putar, berapa keuntungannya coba? Jadi kalau saya pinjamkan pada kamu, saya juga mau keuntungan. Kalau seandainya yang meminjam, katakan dia berusaha, dia mendapatkan keuntungan, dia mengatakan saya ingin berbagi dengan kamu. Saya dapat keuntungan alhamdulillah 100 juta, saya ingin bagi kamu 10 juta sebagai ungkapan syukur saya pada Allah. Dan juga pada kebaikan kamu. Kamu gak minta bunga sama saya. Ya. Tapi sekarang saya dalam keadaan beruntung. Kalau dalam keadaan tidak beruntung, dia berusaha. Dalam hal ini dia kembalikan apa yang bisa dikembalikan dari apa? Dari pinjaman tersebut. Seandainya yang meminjam dalam kondisi sempit, Allah bilang wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah fa'anzirhu ila maisarah. Kalau dia dalam keadaan sulit, tangguhkan sampai dia mudah tanpa mengharapkan bunga. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau saudara kalian lemah, tidak mampu, kalau kalian sedekahkan itu akan lebih baik. Allah akan gantikan lebih dari 700 kali lipat. Ini adab yang Allah ajarkan di antara yang kaya, yang mampu dengan orang yang butuh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bantah mereka. Ketika mereka mengatakan, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba,
jual beli sama dengan riba? Berbeda. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Kalau jual beli itu merupakan transaksi yang saling menguntungkan, bukan hanya satu pihak yang diuntungkan, dua belah pihak diuntungkan antara kita tabadul, dari tukar menukar tersebut. Tapi kalau riba, kita pinjamkan harta kita pada seseorang, tumbuh pada harta orang lain, pada keringatnya, pada darahnya, pada usahanya. Sedangkan kita hanya mau terima keuntungan. Dia beresiko mengalami berbagai macam kesulitan. Apalagi ya, dia diharuskan untuk membayar bunga berdasarkan pertumbuhan waktu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli yang menunjukkan transaksi yang adil di antara second party dan first party, pihak pertama dan pihak kedua. Saya jual barang, saya butuh barang tersebut, saya diuntungkan. Yang menjual juga menerima imbalan dari hasil penjualan tersebut, sama-sama diuntungkan. Tapi kalau riba kan tidak. Wa ma ataitum mir-riba liyarbuwa fi amwalin nas. Apa yang kalian keluarkan dari riba untuk tumbuh pada harta orang lain, sama dengan benalu yang melekat pada sebuah pohon. Dia bukan tumbuh langsung dengan menyerap sari-sari makanan, tapi dia menghisap sari-sari makanan yang dihasilkan oleh pohon. Pohon tersebut butuh untuk menghidupkan baik dahannya, daunnya, rantingnya, diserap oleh benalu. Begitu hancur, si benalu akan pindah ke tempat lain. Nah, di sini kita lihat bagaimana Allah SWT mengatakan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Lalu Allah mengancam, faman ja'ahu mau'izatu min rabbi, siapa yang datang nasihat dari Tuhannya kepadanya, fantaha, dia berhenti, falahu ma salafa, maka yang lalu dimaafkan Allah. Wa man ada, siapa yang kembali melakukan, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka mereka akan hidup dalam azab api neraka kekal untuk selama-lamanya. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba. Tidak akan memberkahi, tidak akan melimpahkan rahmatnya, Allah akan hancurkan riba. Wa yurbis sadaqat, sedangkan sedekah Allah akan tumbuhkan. Nah, sedekah ini bukan hanya menumbuhkan harta yang miskin, bukan hanya memberikan solusi buat mereka, tapi yang bersedekah hartanya akan ditumbuhkan, dikembangkan. Artinya menguntungkan dua belah pihak enggak? Yang bersedekah Allah janji untuk menguntungkan dan melipat gandakan hingga 700 kali lipat. Sedangkan yang menerima sedekah mendapatkan solusi dari problema kebutuhan mereka. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah paling tidak menyukai setiap orang yang ingkar lagi bergelimangan dosa. Lalu solusinya bagaimana? Bagi orang yang nggak punya modal, mau usaha, betul nggak? Dia nggak punya modal, mau usaha. Kalau yang punya modal, nggak ada masalah apa-apa. Sekarang berhadapan dengan orang yang tidak punya modal, yang lemah. Kalau dia mau minjam di bank nggak punya agunan, nggak ada jaminan. Hatta bank Islam pun tidak akan memberikan pinjaman kepada seorang yang nggak punya jaminan, betul nggak? Jadi jaminan itu yang mengizinkan dia untuk menerima pinjaman. Berarti pinjaman hanya diberikan bagi orang mampu, lalu bagi orang miskin. Nah, bagaimana seandainya dari lembaga keuangan kita yang bekerja secara apa? Secara kerjasama saling menguntungkan. Membiayai investasi, keuntungan dibagi berdasarkan hasil. Baik dalam bidang pertanian, bidang properti ya. Dengan bagi hasil. Kemudian, dari bagi hasil sebelum dibagi dipotong zakatnya. Katakan 10%, 20%. Nah, 20%, 10% ini dibagi itu siapa? Di samping untuk membantu orang-orang yang susah, membantu juga orang yang membutuhkan modal. Diberikan kepadanya pinjaman. Dari zakat. Kalau kamu nanti usaha kamu lancar, balikkan. Kalau memang dia tidak mampu untuk membayar, dibebaskan. Tapi dari zakat, hingga orang tidak merasa dirugikan. Paham tidak? Jadi kalau kita punya lembaga keuangan, ada yang sifatnya bisnis, ya, yang menjadi penghubung di antara orang yang memiliki uang dan orang-orang yang memiliki skill. Mengontrol juga usaha mereka. Dari keuntungan disiapkan untuk zakat, maka perbankan Islam akan punya solusi untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan kebutuhan baik untuk usaha maupun untuk kebutuhan yang mereka butuhkan dalam mendidik anak mereka. Tapi sayang, sungguh sayang, umat Islam hanya membatasi zakat mereka 2,5%.
2,5%. Kira-kira mungkin nggak kalau pada zaman Rasul dengan 2,5% bisa membebaskan orang yang berhutang, menutupi kebutuhan orang yang fakir, yang miskin, untuk perjuangan di jalan Allah, untuk membantu para mu'alaf, mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau dengan 2,5%. Sedangkan yang terjadi pada masa Rasul, zakat dikumpulkan setelah dibagikan masih berlebihan. Sampai datang ke hadapan Rasul, mereka bawa kelebihan zakat tersebut. Rasulullah mengatakan, kami tidak mengirim kalian sebagai pemungut pajak, tapi sebagai orang yang membagikan zakat. Dari yang kaya dibagi pada miskin. Dibilang, ya Rasulullah sudah kelebihan dari apa yang telah kami bagikan. Jadi saham fuqara wal masakin, orang yang bekerja, orang-orang yang mu'alaf, yang berhutang, semua bisa ditutupi. Mungkin nggak dengan 2,5%. Berarti saluran zakat yang disebutkan dalam Al-Quran itu sia-sia. Sia-sia. Tapi yang terjadi, ternyata yang Allah sebutkan 8 saluran ini, ternyata semua tercukupi. Oleh karena itu bagaimana kita sekarang berhadapan dengan problema yang kita hadapi. Kebutuhan umat yang bermacam-macam, yang tidak mungkin ditutupi dari apa? Dari usaha mereka. Ada yang tidak mampu berusaha. Kenapa kita umat tidak berpikir untuk apa? Memberikan solusi dari kelebihan harta yang Allah berikan pada kita, dikelola oleh lembaga zakat yang jujur, adil, bukan yang bersifat sektarian, kemudian membantu untuk memecahkan problema umat. Yang heran, di Australia, di Swedia, di negara-negara yang kita lihat hidup sejahtera, mereka memungut pajak dari rakyatnya, kemudian memberikan jaminan hidup buat orang-orang yang jompo, yang tua, yang belum punya pekerjaan, bahkan wanita yang menyusui, diberikan cuti, ya, dari mulai masa melahirkan sampai menyusui anaknya, bahkan waktu hamil langsung diberikan cuti, gajinya tetap diberikan. Masa menyusui juga demi anak-anaknya diberikan gaji pada masa menyusui karena dia merawat anak bangsa di masa akan datang. Tapi kita umat Islam yang dikatakan sebagai sebaik-baiknya umat, Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, lalu kondisi umatnya sebagian besar dalam keadaan yang tidak berkecukupan, yang hidupnya susah, miskin, bahkan terkebelakang, tidak berpendidikan. Apa ini tidak menggambarkan, menerangkan kepada kita bahwa kita belum menerapkan Islam, terutama dengan konsep zakat. Oleh karena itu solusi yang Allah berikan dalam menghadapi problema ini, Allah sebutkan innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dimulai dengan iman dan amal soleh. Lalu secara khusus wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat hingga hati selalu terhubung dengan Allah. Wa atauz zakah, dan mereka juga mengeluarkan zakat mereka, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka Allah sediakan ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka, belum lagi dalam kehidupan dunia. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Mereka melintasi kehidupan dunia, kemudian akhirat bebas dari ketakutan, kesedihan. Ini janji yang amat indah, tidak? Nah, orang yang selalu ingat Allah, ingat hari akhirat, hatinya terhubung melalui sholat. Ketika mendengarkan janji Allah, mereka nggak sayang untuk berinfak. Tapi yang hanya hidup untuk dunia, itu yang berat. Kalau mau keluar uangnya, seperti jantungnya mau keluar dari kerongkongannya. Tapi kalau yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tahu sebentar lagi hak mengelola hartanya akan diakhiri, pindah kepada ahli warisnya. Masa dia hanya berpikir untuk mereka, tidak berpikir untuk akhiratnya yang kelak akan dimasuki kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Jadi zakat ini sebetulnya merupakan solusi yang amat indah dalam memerangi kemiskinan dan berbagai macam persoalan yang dihadapi umat dalam kebutuhan dana mereka, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan. Tapi sayang, kita belum memahami hal ini. Dan dalil utamanya wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Lalu Allah terangkan ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka lah orang yang akan dirahmati Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wallahu a'lam. Nah, berkaitan dengan shadaqatul fitri. Hal yang amat indah, ya, dari tuntunan Islam ini, Islam betul-betul
selalu memberikan solusi pada setiap event kehidupan. Baik secara umum maupun dalam event tertentu. Sebagai contoh, orang berpuasa di bulan Ramadan. Kita saksikan bagaimana Nabi merangsang dan mendorong orang-orang yang beriman yang diberikan kelebihan untuk memberikan bantuan bagi orang-orang miskin agar dapat berbuka puasa dengan penuh kenikmatan. Mereka menikmati berbuka puasa bersama keluarga mereka. Mereka juga mengajak orang-orang fakir miskin untuk dapat menikmati berbuka puasa dalam suasana yang indah. Dan Rasul menyebutkan bahwa siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa sama dengan melepaskan budak. Dan Allah akan ampuni satu dosanya dari dosa besarnya. Di samping melepaskan budak, Allah akan ampuni dosanya. Bayangkan. Amal yang sepele, tapi menghasilkan hasil yang begitu indah. Lalu Rasulullah SAW pada saat akan memasuki hari raya Idul Fitri, menetapkan satu ketetapan. Ini merupakan bahagian dari zakat secara umum. Tapi untuk event tertentu, bagi mereka-mereka yang akan memasuki hari raya, memiliki kelebihan dari kebutuhan hari rayanya, hendaknya mereka peduli terhadap saudara mereka yang fakir dan miskin, agar bisa menyenangkan mereka pada saat hari raya sebagaimana orang-orang kaya menikmati kesenangan. Maka lahirlah yang dinamakan Shadaqatul Fitri. Sedekah yang dikeluarkan untuk event Idul Fitri. Agar orang-orang fakir dan miskin ikut serta dalam kenikmatan kesenangan bersama-sama yang kaya. Jadi khusus sedekah ini dikhususkan untuk apa? Membantu fakir miskin agar bisa menikmati suasana gembira hari raya pada saat Idul Fitri. Berarti hanya diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin. Jangan salah kaprah, diambil dari semua orang. Sampai ada seorang janda punya anak banyak. Dia diingatkan bahwa kalau dia nggak mengeluarkan sedekatul fitri, puasanya nggak bakal diterima. Akhirnya dia hitung zakat yang mesti dikeluarkan anak 7 kali 3,5 liter. Tambah dia berapa coba? 8 kan? 8 kali 3, 24. Ya. Tambah setengah liter kali 8, 4 liter. Berarti 28 yang mesti dikeluarkan. Dia paksakan dirinya untuk mengeluarkan sedekatul fitri. Padahal beratnya luar biasa. Tahu-tahu dia terima 10 liter dari masjid. Yang diterima lebih sedikit dibandingkan apa yang? Lalu kita bertanya, kemana perginya sedekatul fitri ini? Kemana perginya? Sedekatul fitri. Kalau seandainya pengeluaran yang mereka keluarkan lebih besar daripada apa yang mereka terima, kemana kelebihannya pergi? Padahal kita tahu dalam konsep zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim thumma turaddu ila fuqaraihim, diambil dari yang kaya diberikan untuk orang-orang yang miskin. Jadi sedekatul fitri itu sedekah yang diambil dari yang kaya, yang mampu, ya, yang mencukupi kebutuhan hari rayanya, ada kelebihan diperintahkan untuk berbagi dengan mereka-mereka yang membutuhkan. Nah, berapa yang mesti dikeluarkan? Kalau pada masa Nabi kita Muhammad SAW, setiap sahabat mengeluarkan apa yang mereka makan pada hari raya. Sampai dalam riwayat disebutkan oleh Sayyidina Umar, fakana minna man yukhriju sa'an min tamrin. Ada yang mengeluarkan 1 sok korma. Tergantung jenis korma yang dimakan. Kalau dia makannya ajwa, keluar ajwa. Makan ambar, keluar ambar. Makan mabrum, keluar mabrum. Makan barni, keluar madri. Makan sak'i, keluar sak'i. Tergantung jenis korma yang dimakan. Jangan makan aja ajwa atau ambar, keluarnya barni yang murah. Selisih harganya kan jauh. Yang satu 100 rial, atau 75 rial. Yang satu cuma 8-10 rial. Jadi antara kita ada yang mengeluarkan 1 sok, ya, dari korma, ada lagi yang yukhriju sa'an min apa? Min burrin, dari gandum. Ada lagi yang mengeluarkan 1 sa' min aqid, susu kering. Susu yang dikeringkan. Karena itu makanan dia. Kan kondisi pada saat itu susah luar biasa. Jadi setiap orang mengeluarkan yang biasa dia makan. Nah, pada zaman Nabi orang nggak bikin ketupat. Betul nggak? Nggak bikin sayur opor. Nggak bikin juga sambal godok. Betul nggak? Oleh karena itu dikeluarkannya pada malam Idul Fitri.
Dikeluarkan malam Idul Fitri karena nggak repot-repot masak, nggak repot-repot ini. Kalau sekarang datang Lebaran, kalau Lebaran Cina, bandeng besar-besar harganya murah. Datang Lebaran umat Islam, harga kelapa yang biasa cuma 500 berubah jadi 5.000. Cabai yang tadi 20.000 berubah jadi 100.000. Daging-dagingan juga meningkat mahal. Beban mereka kan berat. Yang kaya makan daging macam-macam, ya. Makan ketupat, tertawa-tawa bersama anak keluarganya, pakaian mereka baru. Yang miskin cuma terima 10 liter beras dibagi di antara keluarganya. Akhirnya pagi-pagi cuma makan kuaci beras. Adil nggak? Oleh karena itu yang diberikan untuk fakir miskin bukan makanan biasa, makanan hari raya. Dengan sendirinya kita keluarkan, ya, katakan jumlah keluarga kita 10 orang. Kita keluarkan shadaqatul fitri dari 10 orang. Kita keluarkan, katakan untuk kebutuhan berasnya, untuk kebutuhan juga dagingnya. Daging nggak cukup, bumbunya. Betul nggak? Jadi kalau kita punya 10 orang, kita bagi paket, katakan. Kita keluarkan satu, ya ini bagi yang mampu ya. Ada beras, ada daging, ada uang buat beli bumbu. Hingga satu keluarga bisa apa? Kalau keluarganya banyak anggotanya, kita berikan untuk keluarga lebih besar lagi. Punya 2 paket, 3 paket buat mereka. Kalau yang mampu hanya mengeluarkan katakan 5 paket, keluarkan 5 paket. Kan kalau dihitung berasnya, ya, sama dagingnya, sama apa? Sama juga uangnya, itu untuk 10 keluarga sudah mencukupi, bahkan lebih. Jangan bilang kita harus keluarkan beras, itu merupakan sunnah Rasul, sama dong kayak mereka. Al-Zahiriyun. Bukan lihat maqasid syariah Islamiyah, maksud dari syariat Islam, tapi melihat zakat secara letterlek pada saat itu. Kalau gitu keluarin korma. Betul enggak? Kalau pada zaman dulu orang makan korma, ya, cukup buat mereka. Atau orang bisa bikin roti, malam lebaran sudah kebahagiaan. Kalau sekarang beda. Masuk ke rumah fulan, ada opor, ada kambing, ada ayam. Sedangkan orang miskin di rumahnya nggak ada apa-apa. Bahkan saya ingat di kampung kita silaturahim, dulu orang-orang di kampung cuma bikin dodol. Kalau lebaran bikin dodol di kampung. Nah sekarang situasi telah terjadi perubahan. Karena bercampur dengan masyarakat dari kota di mana-mana tempat, jangan kita biarkan sebahagian orang sama anak-anak kecil menyaksikan di rumah tetangganya makan yang melimpah, di rumahnya nggak ada makan apa-apa. Jadi shadaqatul fitri, sedekah yang khusus diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin untuk membuat mereka ikut serta berbahagia pada hari raya. Dan membuat mereka bahagia tidak cukup hanya dengan makanan biasa, tapi dengan makanan yang biasa dimakan untuk hari lebaran. Paling enggak, yang miskin di rumahnya itu ada opor ayam sama sambal godong. Sama ketupat. Nanti paling enggak ini kan dapat, betul enggak? Jangan di rumah kita ada opor, ada semur, ada lagi marak kambingnya, ada satenya, ada ininya. Sedangkan di rumah orang miskin enggak ada apa-apa sama sekali. Jadi yang dikeluarkan itu adalah makanan hari raya. Jangan secara harfi kita fahami shadaqatul fitri, tapi disesuaikan dengan situasi kondisi yang dihadapi umat sesuai dengan maksud dari shadaqatul fitri. Ini yang dinamakan maqasid asy-syariatul islamiyah, tujuan dari syariat Islam. Al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berkisar di seputar ilatnya. Nah, ilat pemberian sedekah ini kan tujuannya apa? Untuk membahagiakan orang miskin. Kita bisa bahagia tiap hari makan daging. Orang miskin? Jadi pada hari itu biar di kampung orang merasakan betul-betul kebahagiaan, kenikmatan menikmati suasana hari lebaran. Nah ini yang dilakukan Nabi kita bersama para sahabat Nabi kita. Mudah-mudahan umat juga tersadar bahwa zakat ini dari kaya dikembalikan kepada yang miskin, bukan untuk setiap orang. Ini meringankan tujuan kaum muslimin. Nah sebagai penutup, saya kebetulan naik taksi bersama seorang supir taksi di malam lebaran. Saya pada saat tersebut ingin beli sesuatu buat anak. Tahu-tahu saya dengar supir taksi mengatakan, Ustadz bagaimana saya nih? Saya jangankan buat lebaran besok, buat shadaqatul fitri atau zakat fitrah, ya, saya belum mampu. Puasa saya ditolak dong kalau gitu. Saya belum bisa mengumpulkan, ya, saya narik ini buat bayar shadaqatul fitri. Kalau lebaran saya pikir gampang, yang penting puasa saya diterima oleh keluarga. Yang penting puasa itu.
Saya bilang, ya akhi, ini sedekah bukan wajib untuk kamu. Ini sedekah wajib untuk orang yang mampu demi membantu kamu dan anak-anak kamu bahagia di hari Idul Fitri. Ini kan kesalahan faham yang luar biasa ini. Ada kesan yang fakir, yang miskin maksain diri untuk sedekahul fitri. Padahal tujuannya untuk membantu mereka, meringankan beban mereka semuanya. Tapi sayang, fikih kita masih memahami sedekahul fitri dalam makna yang betul-betul naif, tidak sesuai dengan maqasid asy-syariah al-islamiyah. Padahal Rasulullah ingin asyrikuhum fi idikum. Buat mereka ikut serta bersama kalian dalam hari raya kalian. Jangan ada lagi yang bermuka asam, yang bersedih, yang berduka. Apalagi kalau kita bisa bayar hutang orang-orang yang berhutang. Jadi mudah-mudahan melalui zakat ini yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dengan janji-janji yang begitu indah, dengan makna yang mensucikan dan menumbuhkan ini, akan merangsang kita semua untuk berlomba-lomba dalam kebajikan yang akan membawa kita menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Fadhil Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Panjang lebar, gamblang, jelas penjelasan mengenai zakat ini yang merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Tiada lain adalah keuntungannya, kebaikannya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan ini adalah merupakan bukti dari keimanan kita. Bukti dari kesungguhan kita. Apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau hanya ucapan yang kita ucapkan, lip service, hanya casing, hanya untuk penampilan. Tapi zakat ini adalah sebenarnya merupakan sesuatu yang akan membuktikan keimanan kita. Ayat yang begitu menyentuh tadi disebutkan, dibacakan oleh Ustaz Hussein. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi kaum mukminin ini di dalam persaudaraan mereka. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang mukmin, baik yang laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka itu sebagai pelindung bagi sebagian yang lain. Pelindung artinya melindungi yang kuat, melindungi yang lemah, yang pintar, memberikan ilmunya kepada yang bodoh, yang kuat melindungi yang lemah. Begitu juga yang kaya melindungi yang miskin dengan hartanya. Nah ini ya, direalisasikan dengan zakat ini. Dibuktikan dengan zakat. Dan sebenarnya zakat ini, ya, ini bagian terkecil dari infak. Kalau kita seperti yang juga pernah saya gambarkan, ya, zakat ini secara kategori atau kategori wise, ya, bukan secara dalam arti harfiah bagaimana zakat ini sebenarnya adalah akan menumbuhkan harta kita dan juga sekaligus dia akan membersihkan harta kita. Dari segi kategorinya, ini adalah kategori terkecil dari infak kita. Kalau dalam satu himpunan terbesar adalah zakat. Himpunan yang lebih kecil lagi adalah sedekah. Jadi sedekah termasuk infak. Himpunan yang lebih kecil lagi adalah zakat. Ya, dia adalah sesuatu bagian yang terkecil. Ini adalah artinya yang paling rendah. Yang paling rendah artinya seorang kalau sudah mengeluarkan zakatnya, itu sebenarnya dia baru mengeluarkan suatu kewajiban yang batasnya terendah. Arti al-haddul adna. Baru dia lakukan itu. Ada orang kalau sudah melakukan zakat udah kayaknya udah mengeluarkan zakatnya udah segala-galanya dia, artinya sudah selesai. Enggak, itu baru al-haddul adna yang baru dia lakukan. Kalau dia mau melakukan yang lebih, ya dia lakukan dengan
mengeluarkan lagi infak-infak yang lain yang merupakan sedekah tatawu namanya. Sedekah sunnah. Banyak orang setelah sudah keluarkan zakatnya, Pak, ternyata banyak orang yang lebih. Jangan dibilang, oh harta zakat saya udah keluar, semua udah habis. Padahal dia masih memiliki harta yang banyak. Di sanalah kita meningkatkan. Jadi bukan hanya kita beriman, pembuktian iman pada batas terendah tadi, al-haddul adna, yang walaupun ini adalah merupakan suatu hal yang baik, sudah mensucikan, membersihkan harta kita, tapi kita diminta untuk melakukan, memberikan infak yang lainnya, infak yang sunnah tadi. Ya, seperti halnya juga dalam kewajiban-kewajiban yang lain. Ada al-haddul adna, ada batasan terendah, ada batasan yang tinggi. Misalnya dalam sholat, batasan minimalnya adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat yang wajib. Tapi Allah tidak harapkan kita hanya melaksanakan ini, tapi kita diharapkan melaksanakan sholat-sholat nafilah. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, kita sholat-sholat tahajud misalnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu malam hendaklah kalian itu melakukan salat tahajud nafilatan laka, ini sebagai ibadah tambahan. Jadi Allah menghendaki kita jangan hanya di pas-pasan gini. Kalau ibarat seorang berdagang, kita baru impas ini. Ya, memang kita nggak rugi, ketika mengalami kerugian. Kalau hanya baru yang melaksanakan batas minimal. Puasa juga seperti itu. Puasa yang wajib hanya Ramadan. 1 bulan itu. Ini kalau kita laksanakan berarti kita sudah melaksanakan kewajiban. Melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah pada batasan yang terendah. Ya. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Nah ini di dalam zakat ini, ya, kalau kita sudah mengeluarkan zakat tersebut, itu adalah berarti kita sudah yang pertama melaksanakan kewajiban minimal kita, sudah kita laksanakan. Kemudian juga karena zakat juga berarti dia itu membersihkan harta kita, berarti harta kita sudah bersih. Karena Allah perintahkan anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah dari yang terbaik, dari yang baik dari penghasilan kalian. Jadi setelah kita keluarkan itu, kita infak, jadi harta kita ini menjadi baik. Dan itu zakatnya itu sebagai modal dasarnya tadi. Ya. Nah inilah dengan zakat ini juga jangan diartikan salah, yaitu dengan selalu zakat itu 2,5% seperti yang disebutkan tadi oleh Ustaz Hussein. Bagaimana? Apakah cukup dengan 2,5%? Yang kita harus pahami. Di zaman Rasul itu bukan hanya 2,5%, itu adalah untuk harta yang disimpan, yang ditimbun. Ya, setelah berlalu waktu 1 tahun, maka itu yang harus dikeluarkan 2,5% itu. Apakah itu uang, apakah itu emas, apakah itu tanah, apakah itu bangunan. Ya. Kalau tidak dimanfaatkan, dia menjadi suatu timbunan saja, harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau usaha, misalnya bangunannya jadi usaha kontrakan atau disewakan. Nah, yang dikeluarkan nanti dari harta sewanya bukan 2,5%, itu 10% nantinya. Setelah kos-kosnya, listrik dan sebagainya misalnya sudah dikeluarkan, maintenance sudah dikeluarkan. Atau tanah. Ya, misalnya tanah, kalau tanah nganggur saja seperti itu harus dikeluarkan. Tapi kalau ditanamin, nah itu dari hasil pertanamannya itu. Ya bukan 2,5%, tapi itu 10% atau 5%. Nah itu ada kategori-kategorinya. Ya, nah inilah yang harus difahami. Ya, bukan dengan difahami hanya terus dari riwayat hadis, karena Rasulullah menerangkan sesuai dengan masa yang ada pada waktu itu. Juga seperti membatasi hanya pada makanan pokok, atau membatasi misalnya zakat fitrah tadi hanya dengan makanan pokok tadi, seperti beras. Nah kalau dulu makanan pokok yang langsung bisa diolah, seperti itu. Kalau sekarang
ya, dikasih beras saja, fakir miskin, dia nggak bisa ya mengolahnya kalau dia nggak ada minyaknya untuk masak, nggak ada gasnya, nggak ada uang untuk beli gas seperti itu. Oleh karena itu juga ya, di samping tadi secara individu kalau orang mau mengeluarkan, dia hendaknya mengeluarkan, diperhatikan apa yang dikeluarkannya itu bukan hanya ya beras seperti itu, tapi juga bagaimana kelengkapan agar supaya beras ini menjadi makanan yang bisa dimakan, kemudian juga ditambah dengan lauknya dan sebagainya. Ini kalau pribadi. Nah, ini juga perlu diketahui oleh para panitia. Sekarang kan di masjid-masjid juga ada panitia. Masih saja ributkan apa boleh orang zakat fitrah pakai beras, apa boleh pakai uang seperti itu. Masih hal itu yang dipikirkan, padahal ya dengan uang kemanfaatannya lebih fleksibel daripada beras. Dan terima saja apa yang dizakatkan dari orang yang berzakat fitrah, apakah itu beras, dengan tentunya dengan memperhitungkan dari beras tersebut bukan hanya untuk dijadikan makan di hari raya, tapi juga bisa buat dengan biaya untuk bisa beli lauk dan sebagainya. Nah, panitia penerimaan zakat di masjid harus mengatur, mengelola, dijadikan paket-paket seperti yang tadi Ustaz Husain sebutkan. Jadi dari hasil yang dikumpulkan itu dijadikan paket untuk keluarga ini, dia bisa kira-kira ya untuk mendapatkan suatu paket yang membuat dia senang nanti di yaumil Id tadi. Nah, ini juga penting bagaimana panitia zakat fitrah itu harus mengerti maqasid syariah yang diambil dari Al-Qur'anul Karim yang tadi sudah diterangkan. Jadi bukan hanya ribut karena penjelasan fiqhiyah, karena penjelasan fiqih itu terkadang sudah dijelaskan itu 1000 tahun yang lalu. Kondisinya berbeda dengan sekarang. Ya, hendaknya kalau melihat suatu hukum itu kita ngacu, boleh kita baca ya, penjelasan fikih dari para ulama terdahulu, tapi lihat referensi utamanya dari Al-Qur'anul Karim, maqasid syariahnya dari Al-Qur'anul Karim, tujuannya dari di mana kewajiban mengeluarkan zakat tersebut. Ya, jangan seperti tadi juga, seperti orang begitu ketakutannya karena takut nggak diterima zakatnya, karena ya, ada riwayat hadis yang mengatakan bahwa zakat fitri itu dikeluarkan dari setiap anggota keluarga sampai orang yang baru lahir. Ya, seorang keluarga ini, misalnya ada anak yang baru lahir sebelum bulan Syawal, itu dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Sampai yang dia tanggung itu dari pembantunya yang di rumah, dia harus hitung tuh, dia harus keluarkan zakatnya. Iya, ini bagi orang kaya. Ini harus kita kembalikan ke kaidah zakat di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga sebenarnya di dalam hadis juga Rasulullah terangkan. Ya, zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang yang miskin di daerah tersebut. Nah, ini kaidah ini harus jangan dengan satu hadis kemudian Ustadz menakut-nakuti setiap masyarakat, katanya kalian nggak bakal diterima, puasa kalian akan terkantung-kantung baina sama wal ard, ya, selama belum dikeluarkan zakat fitrah. Iya, ini bagi orang yang kaya, orang yang mampu seperti itu. Jadi harus dijelaskan secara utuh syariat ini. Jangan sepotong-sepotong. Akhirnya membuat masyarakat bingung. Yang susah makin susah, yang senang akhirnya makin senang. Ya. Ini saja mungkin yang sebagai tambahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam kitabnya, dan juga memberikan taufik kepada kita untuk dapat melaksanakannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz Hamzah atas penjabarannya. Mudah-mudahan ini bisa setidaknya memotivasi kita ikhwan akhwat untuk memperhatikan harta kita. Sekali lagi, jangan sampai ada hak orang lain yang terdapat daripada harta kita. Bersihkan harta kita dari zakat agar rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk kita berikutnya
mengalir deras buat kita insyaallah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah mendengar penjelasan mengenai zakat sebagai solusi memerangi kemiskinan. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, dan Anis Muali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.